Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Di ujung selatan Pulau Jawa, di mana ombak bergulung dengan ganas dan pasir hitam berkilau di bawah senja, terdapat sebuah pantai yang menyimpan rahasia dan legenda turun-temurun. Penduduk setempat percaya, di balik setiap ombak yang memecah di bibir pantai, tersembunyi sosok Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang anggun namun penuh misteri. Banyak cerita tentang manusia yang terseret ombak, suara mistis di malam hari, dan bisikan legenda yang terus hidup di hati masyarakat. Ini bukan sekadar pantai, ini adalah Parangtritis, tempat di mana alam dan mistisisme bertemu. Senja mulai menyelimuti langit selatan Pulau Jawa, memancarkan cahaya keemasan yang hangat namun samar di atas hamparan pasir hitam pantai Parangtritis. Ombak bergulung dengan keras, memecah di bibir pantai dan meninggalkan busa putih yang berkilau di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan suara misterius yang seperti berbisik di telinga mereka yang mendengar dengan hati. Penduduk desa sekitar pantai berjalan perlahan di tepi pasir, sebagian membawa perahu nelayan yang akan mereka taruh malam itu, sebagian lagi hanya mengamati ombak yang tak pernah tenang. Mereka percaya, ombak itu bukan sekadar gelombang air, tapi juga suara dari penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul, yang selalu mengawasi manusia dari kejauhan. Setiap langkah di pasir hitam seolah mengingatkan mereka, laut ini indah, tapi sekaligus penuh misteri yang tak bisa dijangkau akal manusia. Di tepi pantai, seorang anak nelayan bernama Jaya menatap ombak dengan mata penuh kekaguman dan rasa takut. Ia baru saja kembali dari menangkap ikan, namun hatinya gelisah. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari orang tuanya tentang sosok Ratu Kidul, seorang penguasa laut yang cantik namun angkuh, berbalut kain hijau bercahaya, dan memiliki mata yang bisa menembus hati manusia. Konon, siapapun yang melanggar aturan pantai akan dibawa ombak ke dasar laut tanpa jejak. Jaya menggosok matanya, berharap bayangan yang terlihat samar di ujung laut hanyalah ilusi. Namun, sebuah bisikan lembut menyeruak di antara desiran angin. Hati-hatilah, Jaya, laut ini bukan milik manusia. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya pasir hitam yang berkilau dan perahu-perahu nelayan yang tertata rapi di tepi pantai. Ombak terus menghantam batu karang, seolah memberi peringatan. Sementara itu, para tetua desa mulai menyalakan dupa di tepi pantai, ritual yang dilakukan setiap senja. Asap harum naik ke langit, berputar di atas kepala mereka, membawa doa dan permohonan agar Ratu Kidul tidak murka. Mereka menunduk, menyatukan tangan, dan melantunkan mantra-mantra tua yang telah diwariskan turun-temurun. Jaya menyaksikan itu semua dengan kagum. Baginya, pantai ini lebih dari sekadar tempat menangkap ikan. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia mistis yang tak terlihat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan semburat merah dan ungu. Ombak semakin ganas, dan di kejauhan, bayangan samar seorang wanita berbalut hijau tampak berdiri di atas ombak, memandang ke arah daratan. Jaya menahan napas. Hatinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar bayangan, ini adalah Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, yang muncul untuk mengingatkan manusia tentang batas-batas mereka. Di pasir hitam yang basah, langkah Jaya tertahan. Ia menyadari sesuatu, Parangtritis bukan hanya pantai, tapi tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu. Setiap senja, setiap ombak, setiap bisikan angin, membawa pesan yang harus didengar oleh siapapun yang menghormati laut ini. Dan pada senja itu, di pasir hitam yang berkilau, Jaya mulai memahami bahwa hidupnya akan berubah selamanya, karena kini ia telah melihat sekilas rahasia laut yang tak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan oleh kata-kata.
Di antara bisikan ombak dan angin laut yang terus menderu, terdengar kisah yang telah hidup turun-temurun di desa-desa sepanjang pesisir selatan Jawa. Mereka menceritakan tentang seorang penguasa laut yang anggun, misterius, dan sakti, Ratu Kidul. Konon, ia bukanlah manusia biasa, melainkan seorang ratu yang lahir dari rahim laut dan langit, diberkahi kekuatan magis yang mampu mengubah gelombang menjadi senjata, dan pasir hitam menjadi saksi bisu akan kuasa serta kemurkaannya. Menurut cerita para tetua, Ratu Kidul lahir dari seorang putri cantik bernama Kandita, yang tumbuh di kerajaan yang jauh dari laut. Keindahan dan kecerdasannya membuat banyak pangeran dan raja jatuh hati. Namun, hatinya terpaut pada kedamaian dan kesucian alam. Ketika ia melihat penderitaan rakyatnya akibat perang dan keserakahan manusia, Kandita memutuskan untuk pergi ke selatan, menuju laut yang tak bertepi. Di sana, ia menyatu dengan ombak, pasir, dan angin, hingga tubuhnya berubah menjadi makhluk yang lebih dari manusia, Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ratu Kidul dikenal memiliki mata yang bisa menembus hati manusia, dan rambut panjang yang berkilau seperti gelombang laut di bawah cahaya bulan. Ia mengenakan kain hijau bercahaya yang bergerak mengikuti arus ombak, seakan laut itu sendiri menjadi bagian dari tubuhnya. Legenda mengatakan, siapapun yang menantang kekuasaannya atau melanggar aturan pantai akan terseret ke dasar laut, tidak pernah kembali. Namun, bagi yang menghormati laut dan menjaga keseimbangan alam, Ratu Kidul memberi berkah, tangkapannya melimpah, perahu selamat dari badai, dan desa tetap aman dari bencana. Di desa-desa sekitar Parangtritis, kisah Ratu Kidul bukan hanya cerita pengantar tidur. Ia menjadi bagian dari kehidupan nyata, pengingat akan batas antara manusia dan kekuatan alam. Setiap senja, para tetua menyalakan dupa, menaburkan bunga, dan melantunkan mantra-mantra kuno agar Ratu Kidul tidak murka. Ritual ini bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk penghormatan dan komunikasi dengan penguasa laut yang tak terlihat. Bahkan nelayan yang paling berani sekalipun tidak berani menginjak pasir hitam tanpa izin, karena percaya bahwa langkahnya bisa menarik perhatian Ratu Kidul. Konon, Ratu Kidul juga memiliki kerajaan bawah laut yang megah, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan ikan-ikan berwarna keemasan yang bercahaya. Di istananya, cahaya hijau lembut menyelimuti setiap ruangan, dan suara gelombang menjadi musik yang menenangkan hati. Ia sering muncul di permukaan laut saat senja, menatap daratan dengan mata yang teduh namun penuh peringatan. Bagi yang cukup beruntung, sosoknya terlihat samar, seakan memberikan pesan bahwa alam harus dihormati, dan legenda bukan sekadar dongeng, melainkan hukum yang harus dijalani manusia. Jaya, anak nelayan yang baru saja menyaksikan bayangan Ratu Kidul di pantai Parangtritis, mulai mengerti bahwa legenda ini lebih dari cerita. Setiap ombak, setiap pasir hitam, dan setiap bisikan angin adalah pengingat akan kekuatan yang tak bisa ditundukkan manusia. Ratu Kidul bukan hanya penguasa laut, ia adalah simbol keseimbangan, misteri, dan keagungan alam yang selalu menunggu untuk dihormati. Di malam itu, saat bintang pertama muncul di langit, Jaya termenung di tepi pantai, merasakan aura magis yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar bahwa hidupnya telah bersentuhan dengan legenda yang hidup, dan ia akan menjadi bagian dari cerita itu, sebagai saksi mata, sekaligus pelindung yang belajar menghormati Laut Selatan. Di kaki bukit yang menghadap pantai Parangtritis, terdapat sebuah desa kecil yang seolah hidup dalam harmoni antara manusia dan laut. Rumah-rumah beratap anyaman bambu dan genteng merah berjajar rapi, dikelilingi kebun kelapa dan ladang kecil. Para penduduk desa hidup sederhana, sebagian besar menjadi nelayan, sebagian lagi petani dan pengrajin. Namun satu hal yang selalu mengikat mereka, rasa hormat yang mendalam kepada Ratu Kidul dan Laut Selatan yang tak pernah bisa dijinakkan. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti desa, menyisakan aroma asin dari laut. Suara ombak yang menghantam karang seperti irama yang menuntun aktivitas sehari-hari. Anak-anak bermain di pasir hitam, mengejar burung camar yang terbang rendah, sementara para nelayan menyiapkan perahu mereka. Meski terlihat riang, ada rasa takut yang senantiasa menyertai mereka, rasa takut akan amarah laut yang bisa datang tanpa peringatan. Para tetua desa adalah penjaga tradisi. Mereka mengajarkan generasi muda tentang ritual,
mantra, dan doa yang harus diucapkan sebelum melaut. Setiap bulan, ada upacara khusus di tepi pantai, menaburkan bunga dan dupa, sebagai tanda terima kasih kepada Ratu Kidul. Ritual ini bukan hanya untuk keselamatan nelayan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Konon, desa yang melupakan ritual ini akan dilanda badai, perahu tenggelam, atau panen gagal. Jaya, anak nelayan yang kini mulai memahami legenda Ratu Kidul, sering berjalan ke tepi pantai sambil memandang ombak. Ia belajar dari para tetua bahwa langkah manusia di pantai bukan sekadar fisik, tetapi juga simbolik. Setiap jejak di pasir hitam adalah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di kerajaan laut. Ia belajar untuk berjalan perlahan, menundukkan kepala saat menyisir pasir, dan mendengarkan bisikan angin yang membawa pesan dari Ratu Kidul. Di sisi lain desa, para perempuan menenun kain tradisional, menyulam motif laut dan ombak ke dalam kain yang akan digunakan pada upacara. Mereka percaya, motif ini membawa keberkahan dan perlindungan dari laut. Sementara itu, anak-anak diajari untuk menghormati makhluk laut, dari ikan kecil hingga burung laut, karena semua adalah bagian dari kerajaan Ratu Kidul. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik cakrawala, Jaya melihat seorang nelayan tua duduk di batu karang, menatap laut dengan mata yang seolah membaca setiap gelombang. Nelayan itu tersenyum dan berkata, "Anakku, lihatlah laut ini dengan hati, bukan hanya mata." Di balik ombak yang keras dan pasir hitam yang dingin, tersimpan cerita dan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menghormati. Jaya menunduk, memahami pesan itu. Ia menyadari bahwa desa ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi benteng antara manusia dan kekuatan gaib yang menguasai Laut Selatan. Kehidupan mereka dipenuhi keseharian yang sederhana, namun setiap tindakan, setiap kata, dan setiap ritual menyiratkan kedalaman hubungan antara manusia dan legenda. Malam tiba dengan angin laut yang dingin. Api unggun di tepi pantai menyoroti wajah-wajah penduduk desa yang lelah namun tenang. Jaya duduk di samping perahu, mendengar ombak yang terus menghantam, dan merasakan aura magis yang mengalir dari laut. Ia tahu, desa ini, Pantai Parangtritis, dan Ratu Kidul adalah satu kesatuan, saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia mistis yang tersembunyi di balik ombak dan pasir hitam. Malam itu, setelah semua lampu di desa padam, hanya terdengar suara ombak yang menghantam tepi pantai dengan irama yang tak pernah sama. Jaya berjalan sendirian di pasir hitam, membawa lentera kecil untuk menerangi langkahnya. Angin laut berhembus kencang, menyapu rambutnya, dan membawa aroma asin yang pekat. Di kejauhan, bulan muncul setengah, menebarkan cahaya pucat di atas ombak yang berkilau. Sejak kecil, Jaya telah mendengar cerita dari para tetua tentang ombak yang bisa berbicara. Namun malam itu, ia merasakannya sendiri. Gelombang menghantam karang dengan suara seperti rintihan, seakan memanggil namanya. Jaya berhenti, menahan napas, dan mendengarkan. Semakin lama ia berdiri, suara itu semakin jelas. "Jaya, jaga hatimu, dengarkan kami." Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tidak ada siapapun. Hanya ombak, pasir hitam, dan kabut tipis yang menari di atas air. Jaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah lebih dekat ke air, dan tiba-tiba sebuah ombak besar menghantam kakinya, tidak menyakitkan, tapi membawa sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saat Jaya menatap ke laut, bayangan samar seorang wanita muncul di atas ombak, mengenakan kain hijau bercahaya yang berkibar mengikuti arus air. Mata wanita itu tajam namun lembut, menatap Jaya seakan membaca isi hatinya. Rasa takut dan kagum bercampur di dada Jaya. Ia menyadari bahwa legenda yang selama ini diceritakan para tetua bukan sekadar dongeng. Ia sedang berdiri di hadapan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ratu Kidul menundukkan kepala, dan suara angin membisikkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. "Hormatilah laut, dan dengarkan suara ombak. Alam ini lebih kuat daripada keinginan manusia. Jangan sombong, Jaya, atau kau akan terseret ke kedalaman yang tak bisa kau bayangkan."
Jaya menunduk, merasakan getaran magis yang mengalir dari laut ke seluruh tubuhnya. Ia memahami bahwa ombak bukan hanya air yang bergerak. Mereka adalah perantara pesan, pengingat tentang kekuatan dan misteri yang tidak bisa ditundukkan manusia. Keesokan harinya, Jaya menceritakan pengalaman itu kepada nelayan tua di desa. Wajah nelayan itu serius, namun ada senyum tipis di bibirnya. "Kau telah mendengar bisikan ombak?" katanya. "Itu bukan untuk menakutimu, anakku. Itu adalah cara laut mengajar manusia tentang batas mereka. Banyak yang datang ke sini dengan kesombongan, tapi hanya sedikit yang mampu mendengar. Kau termasuk salah satunya." Sejak malam itu, Jaya mulai belajar untuk memahami bahasa laut, bagaimana ombak, angin, dan pasir hitam berbicara. Ia mengamati pola gelombang, mendengar suara yang tak terdengar, dan belajar bahwa kekuatan Ratu Kidul bukan hanya tentang kemarahan, tetapi juga tentang perlindungan. Laut Selatan menjaga manusia yang menghormati dan menegur mereka yang melanggar. Hari demi hari, Jaya semakin dekat dengan rahasia ombak. Ia belajar bahwa setiap gelombang yang memecah, setiap pasir yang tersapu angin, dan setiap kabut tipis yang menari di malam hari adalah bagian dari pesan yang harus dijaga. Ombak yang berseru bukan hanya panggilan mistis, tetapi pelajaran tentang kesadaran, kehati-hatian, dan hormat terhadap alam yang lebih besar daripada manusia itu sendiri. Malam kembali tiba, dan Jaya berdiri di tepi pantai, memandang ombak dengan mata yang kini penuh pengertian. Ia menyadari satu hal. Menjadi bagian dari Parangtritis berarti hidup berdampingan dengan misteri, menghormati legenda, dan selalu mendengarkan suara ombak yang berseru. Suara yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib di bawah Laut Selatan. Malam itu, pantai Parangtritis diselimuti kabut tipis yang bergerak seperti kain sutra di atas pasir hitam. Ombak terus menghantam karang, menghasilkan irama yang menenangkan sekaligus menegangkan. Jaya berjalan perlahan, menatap laut yang gelap, hatinya masih berdebar setelah pengalaman malam sebelumnya. Namun kali ini, rasa takutnya kalah oleh dorongan rasa ingin tahu yang semakin kuat. Ia ingin memahami siapa yang selama ini berbicara melalui ombak. Tiba-tiba, dari tengah gelombang, muncul sosok yang sama yang pernah ia lihat samar sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita tinggi, anggun, berpakaian kain hijau bercahaya yang mengikuti setiap gerakan ombak. Rambutnya panjang, hitam berkilau, dan matanya menatap Jaya dengan intens, seolah menembus kedalaman hatinya. Angin laut menderu, namun tubuh wanita itu tetap tenang, berdiri di atas ombak seakan menolak hukum fisika yang manusia kenal. Jaya terdiam. Tubuhnya gemetar, namun tak ada rasa ingin lari. Ia tahu, inilah momen yang ditunggu-tunggu, pertemuannya dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Sosok itu mencondongkan kepala sedikit dan suara lembut muncul, bukan dari mulutnya, tapi seperti gema di udara. "Jaya, anak yang berani mendengar ombak, engkau telah sampai di ambang dunia yang jarang disentuh manusia. Apa yang kau cari di sini?" Jaya menelan ludah. Aku ingin memahami, Ibu, siapa kau sebenarnya, dan mengapa kau memanggilku melalui ombak?" Suaranya bergetar namun jujur. Ratu Kidul tersenyum tipis, sebuah senyum yang memancarkan kehangatan sekaligus misteri. "Aku adalah penjaga laut ini. Mereka yang melanggar akan terseret ke kedalaman. Mereka yang menghormati akan melihat keindahan yang tak terjangkau oleh mata biasa. Kau telah belajar mendengar, Jaya. Itu sudah langkah pertama untuk memahami rahasiaku." Tiba-tiba ombak besar menghantam kaki Jaya, tetapi alih-alih menyeretnya, ia terasa seperti didorong lembut ke arah sosok Ratu Kidul. Jaya menutup mata sejenak, dan ketika membukanya, ia mendapati dirinya berdiri lebih dekat dengan wanita itu. Aura hijau lembut mengelilingi sosoknya, membuat kabut malam tampak seperti menari di sekitarnya. Ratu Kidul menatap Jaya dengan serius. "Anak muda, dunia manusia dan dunia gaib tidak bisa dipisahkan. Setiap tindakan kalian di darat memengaruhi laut, dan setiap gelombang di laut memengaruhi kalian. Ingatlah itu, aku muncul bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengajar. Kau memiliki hati yang tulus dan rasa hormat, itulah sebabnya kau bisa melihatku."
Jaya menunduk, memahami tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Aku akan belajar, Ibu. Aku akan menghormati laut dan menjaga rahasianya. Ratu Kidul mengangguk lembut. Perlahan, ia mundur ke tengah ombak. Cahaya hijau dari pakaiannya memudar, dan ia akhirnya menghilang ke dalam gelombang malam, meninggalkan Jaya di tepi pantai dengan rasa kagum dan haru. Hati Jaya bergetar. Malam itu, ia merasa seolah dunia telah terbuka di depannya, memperlihatkan sisi mistis yang selama ini hanya ada dalam legenda. Sejak pertemuan pertama itu, Jaya merasa dirinya berubah. Setiap langkah di pasir hitam kini ia jalani dengan lebih hati-hati, setiap ombak ia dengarkan dengan seksama. Ia memahami bahwa pertemuan itu bukan sekadar pengalaman, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk belajar menghormati kekuatan Laut Selatan dan menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib yang mengelilinginya. Malam itu, setelah pertemuan pertamanya dengan Ratu Kidul, Jaya duduk di tepi pantai Parangtritis, menatap ombak yang memantulkan cahaya bulan. Hatinya masih bergetar, namun rasa penasaran yang mendalam mulai menggantikan ketakutannya. Ia bertanya-tanya tentang rahasia laut yang selama ini hanya terdengar melalui legenda dan bisikan ombak. Beberapa hari kemudian, saat senja tiba, Jaya kembali ke pantai, berharap melihat sosok Ratu Kidul lagi. Gelombang bergulung dengan lebih tenang dari biasanya, namun ada kilauan hijau samar di kejauhan. Sosok itu muncul kembali, kali ini lebih jelas, seakan memanggil Jaya untuk mendekat. Tanpa ragu, Jaya melangkah ke air, yang anehnya tidak basah hingga lututnya, seolah laut sendiri menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Ratu Kidul menyambutnya dengan senyum lembut. Anak muda, kau telah berani mendekat dan menunjukkan rasa hormatmu. Kini, aku akan memperlihatkan sebagian rahasia yang tersembunyi di bawah Laut Selatan. Tiba-tiba ombak membesar, membentuk pusaran cahaya hijau yang lembut. Jaya merasa tubuhnya terseret, namun bukan ke dasar laut, melainkan ke dunia lain yang memukau. Di bawah permukaan laut, terdapat kerajaan megah yang penuh cahaya, istana dari batu karang bercahaya dan permata laut yang berkilau. Ikan-ikan berwarna keemasan berenang di antara gerbang istana, sementara makhluk-makhluk gaib dengan bentuk manusia setengah laut menari mengikuti arus air. Suasana magis itu membuat Jaya terpesona, seakan berada dalam mimpi yang hidup. Ratu Kidul berjalan di depannya, memandu Jaya melalui istana bawah laut. Inilah dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, ujarnya. Di sini, segala kehidupan laut saling terhubung. Ombak yang kalian rasakan di permukaan adalah peringatan atau hadiah dari kehidupan bawah laut ini. Jika manusia menghormati alam, laut akan memberi. Jika manusia serakah atau lalai, laut akan menegur. Jaya menyaksikan makhluk-makhluk gaib menjaga terumbu karang dan ikan-ikan, merapikan pasir hitam, dan memelihara keseimbangan alam. Ia menyadari bahwa Ratu Kidul bukan sekadar penguasa laut, tetapi juga pelindung ekosistem yang rapuh. Semua makhluk saling bergantung satu sama lain, dan manusia hanyalah salah satu bagian yang harus belajar menyesuaikan diri. Ratu Kidul menatap Jaya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Pesan yang harus kau bawa ke daratan adalah ini, hargai alam dan segala makhluk di dalamnya. Jangan pernah menganggap laut hanya sebagai sumber kekayaan. Ia adalah guru, pengingat, dan penjaga keseimbangan. Jaya mengangguk, hatinya dipenuhi rasa hormat dan tanggung jawab baru. Ia memahami bahwa legenda Parangtritis bukan sekadar cerita mistis untuk menakut-nakuti. Legenda itu adalah pelajaran tentang hubungan manusia dengan alam, tentang keharmonisan, dan tentang bagaimana satu kesalahan bisa mengganggu keseimbangan yang telah dijaga berabad-abad. Saat cahaya hijau memudar dan ia kembali berdiri di tepi pantai, Jaya merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat laut sebagai tempat untuk menangkap ikan semata, tetapi sebagai dunia yang hidup, yang menyimpan rahasia, keindahan, dan kekuatan yang harus dihormati. Ombak terus berbisik, namun kali ini, Jaya tidak takut. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai, sebuah perjalanan untuk menjadi penjaga kecil di dunia yang luas dan penuh misteri ini. Beberapa hari setelah perjalanannya ke kerajaan bawah laut, Jaya mulai menyadari tanggung jawab barunya. Ia harus menjaga rahasia dan menghormati laut,
namun ujian pertama baru saja menunggu di depan matanya. Suatu sore, langit di atas pantai Parangtritis mendung gelap, dan ombak mulai bergulung lebih ganas dari biasanya. Angin menderu dengan kencang, mengibarkan kain perahu nelayan dan meniup pasir hitam ke arah desa. Nelayan tua memperingatkan, "Anak muda, ini tanda. Ratu Kidul sedang menguji mereka yang baru mengenal laut. Jangan mendekat tanpa izin." Namun Jaya, dengan hati yang penuh tekad, memutuskan untuk mendekati ombak. Ia merasa panggilan ini adalah bagian dari pelajaran yang harus dijalani. Begitu kaki Jaya menyentuh batas air, ombak seketika membentuk pusaran yang menyeramkan. Suara bergemuruh terdengar, seperti rintihan dan bisikan yang bercampur. Jaya menutup mata dan mencoba mengingat semua yang diajarkan Ratu Kidul, hormati laut, dengarkan suara ombak, dan jangan sombong. Namun ujian ini lebih dari sekadar pelajaran, ini adalah cobaan keteguhan hatinya. Dari pusaran muncul sosok samar, lebih besar dan menakutkan daripada yang pernah Jaya lihat sebelumnya. Tubuhnya seperti manusia, namun bercampur dengan gelombang dan kabut, matanya bercahaya hijau, dan suaranya menggema di seluruh pantai. Siapakah yang berani menginjakkan kaki di wilayahku tanpa rasa takut dan penghormatan sejati? Jaya menelan ludah, namun ia menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Aku Jaya. Aku datang bukan untuk menaklukkan laut, tetapi untuk belajar, untuk memahami, dan untuk menghormati. Mendengar jawaban itu, sosok tersebut tertawa, namun tawanya tidak menakutkan, melainkan seperti gemuruh ombak yang menegur sekaligus menguji. Gelombang menabrak Jaya dari segala arah, memutar tubuhnya, dan menerpa kakinya. Namun setiap kali ombak mencoba menyeretnya, Jaya menenangkan diri, mengingat pesan Ratu Kidul. Ia merasakan energi laut seolah menekan dan menguji hatinya, menanyakan apakah ia cukup tulus untuk menghormati kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Ujian itu berlangsung lama. Angin bertiup kencang, pasir beterbangan, dan suara makhluk gaib dari laut terdengar seperti desahan. Tapi Jaya tetap fokus, tidak melawan laut, melainkan menyesuaikan diri dengan arusnya, mendengarkan bisikan ombak, dan menghormati setiap gerakan air. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukan berarti menghadapi kekuatan dengan fisik, melainkan dengan hati yang tulus dan sikap hormat. Akhirnya, pusaran itu perlahan tenang. Sosok besar yang menakutkan itu menghilang, meninggalkan Jaya berdiri di tepi pantai dengan napas tersengal, tapi dengan hati penuh ketenangan. Dari kejauhan, sosok Ratu Kidul muncul, tersenyum lembut. "Anak muda, kau telah lulus ujian pertama. Kau belajar bahwa kekuatan laut bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Ingatlah, setiap ujian adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dunia ini." Sejak malam itu, Jaya merasa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi hanya seorang anak nelayan. Ia menjadi penjaga kecil rahasia Laut Selatan. Ujian itu mengajarinya bahwa setiap gelombang, setiap ombak, dan setiap bisikan angin adalah pelajaran hidup, dan ia harus siap menghadapi cobaan lain yang mungkin datang kapan saja. Saat bintang pertama muncul, Jaya menatap langit, menyadari bahwa perjalanan ini baru permulaan. Laut Selatan penuh misteri dan kekuatan gaib, dan ia harus belajar setiap hari untuk hidup selaras dengan dunia yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia semata. Beberapa minggu setelah ujian di ombak, Jaya mulai memahami Laut Selatan dengan lebih dalam. Ia berjalan di sepanjang pantai Parangtritis setiap senja, memperhatikan pola gelombang, pasir hitam, dan kabut tipis yang bergerak seperti tarian gaib. Namun, malam itu, sebuah rahasia baru akan terbuka, rahasia yang selama ini hanya dibisikkan oleh legenda. Saat Jaya menyisir pantai, ia menemukan bekas kaki yang berbeda dari manusia biasa. Jejak itu membekas di pasir hitam, bergerak seolah menuju laut. Rasa penasaran mendorongnya mengikuti jejak tersebut. Ombak menghantam kakinya dengan lembut, dan ia mendengar bisikan halus. "Ikuti, dan lihat apa yang tersembunyi." Jejak kaki itu membawa Jaya ke sebuah gua kecil di tepi tebing. Gua itu jarang disentuh manusia, sebagian penduduk desa percaya bahwa siapapun masuk tanpa izin akan terseret ke dalam laut oleh makhluk gaib. Dengan hati-hati, Jaya melangkah masuk,
dan di dalam gua, ia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Pasir hitam di sini tidak seperti pasir biasa. Setiap butirnya berkilau dengan cahaya lembut, seakan menyimpan energi dari laut itu sendiri. Ia ingat cerita para tetua tentang asal-usul pasir hitam Parangtritis. Konon, pasir ini terbentuk dari batu karang yang pecah akibat gelombang ribuan tahun lalu, namun ada juga yang percaya bahwa pasir hitam menyimpan sisa kekuatan gaib Ratu Kidul. Setiap butir pasir adalah saksi bisu dari sejarah laut, orang hilang, dan legenda yang terus hidup di bibir pantai. Di tengah kekagumannya, Jaya mendengar suara lain, bisikan yang lebih jelas dan menyeramkan. "Siapakah yang berani mengganggu rahasiaku?" Suara itu bergema di dinding gua. Dari bayangan muncul sosok samar, setengah manusia, setengah laut, menatap Jaya dengan mata hijau yang bercahaya. Sosok itu adalah penjaga pasir, makhluk yang mengawasi keseimbangan antara manusia dan laut. Jaya menunduk dan berbicara dengan rendah hati. "Aku Jaya, anak desa. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin memahami, agar bisa menghormati rahasia laut." Makhluk itu menatapnya lama, seolah menilai ketulusan hatinya. Akhirnya, ia menghilang ke dalam pasir, meninggalkan Jaya dengan rasa kagum dan takut sekaligus. Ia menyadari bahwa rahasia pasir hitam adalah simbol dari keseimbangan dan kekuatan yang tak terlihat oleh manusia biasa. Tak jauh dari gua, Jaya juga mendengar kisah nyata dari nelayan tua tentang orang-orang yang hilang di Laut Selatan. Mereka yang tidak menghormati Ratu Kidul atau bersikap serakah sering dibawa ombak ke kedalaman, meninggalkan pasir hitam sebagai saksi. Namun bagi yang tulus dan patuh, laut memberikan keberkahan, ikan melimpah, perahu aman, dan desa tetap sejahtera. Malam itu, saat Jaya kembali ke desa, ia merasa seolah membawa sebagian rahasia laut bersamanya. Setiap butir pasir hitam yang menempel di kakinya adalah pengingat bahwa Parangtritis bukan sekadar pantai. Ia adalah tempat di mana legenda, misteri, dan kenyataan bertemu, di mana manusia harus belajar hidup selaras dengan alam dan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan. Jaya menatap ombak yang terus menghantam karang, menyadari satu hal penting. Misteri Parangtritis tidak pernah benar-benar terungkap. Setiap senja, setiap bisikan angin, dan setiap gelombang membawa cerita baru. Ia telah menjadi saksi, penjaga rahasia, dan murid dari Ratu Kidul, siap menghadapi pelajaran berikutnya yang mungkin datang kapan saja. Seiring waktu, Jaya mulai memahami bahwa Laut Selatan bukan sekadar kekuatan yang menakutkan, tetapi juga sahabat yang bijaksana. Setiap pagi, ia berjalan di tepi pantai Parangtritis, mendengarkan irama ombak dan angin, mencoba membaca pesan yang terselip di antara desiran air. Ia menyadari, semakin ia menghormati laut, semakin jelas bisikan yang terdengar, seolah ombak itu berbicara kepadanya dengan lembut, bukan menakut-nakuti. Suatu sore, badai ringan melanda pantai. Nelayan tua mengingatkan untuk tidak melaut, namun Jaya merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Gelombang bergerak tidak biasa, seakan menuntunnya ke tengah laut. Dengan hati-hati, ia menaiki perahu kecil, dan ombak seakan membentuk jalur yang aman untuknya. Saat itulah sosok hijau yang familiar muncul di permukaan, Ratu Kidul. "Jaya," suara Ratu Kidul lembut namun tegas, "kau telah belajar mendengar dan memahami laut. Kini kau harus belajar bekerja bersamanya, bukan hanya mengaguminya dari jauh." Jaya mengangguk. Ia merasakan arus laut membawa perahu dengan lembut, tidak memaksanya, tetapi menuntunnya. Saat ia melempar jala ke laut, ikan-ikan muncul melimpah, seakan memberi hadiah atas keberaniannya. Jaya tersenyum, menyadari bahwa laut memberikan berkah bagi mereka yang bekerja sama dengannya, bukan mereka yang mencoba menguasainya. Hari-hari berikutnya, Jaya membantu para nelayan dengan cara baru. Ia mengamati tanda-tanda ombak, angin, dan gelombang sebelum mereka berangkat melaut. Ia memberi saran kapan saatnya kembali, kapan jala harus diturunkan, dan kapan harus menunggu. Hasilnya, tangkapan mereka semakin melimpah, dan keselamatan perahu lebih terjamin. Penduduk desa mulai menghargai Jaya bukan hanya sebagai anak nelayan biasa, tetapi sebagai murid laut yang memiliki hubungan khusus dengan kekuatan gaib di selatan. Namun persahabatan ini juga mengajarkan tanggung jawab.
Suatu malam, Jaya melihat seorang anak yang ceroboh bermain di tepi laut tanpa pengawasan. Ombak mulai bergerak liar, seakan marah. Jaya berlari, memanggil anak itu, dan menenangkan ombak dengan membaca mantra yang diajarkan Ratu Kidul. Laut kembali tenang, dan Jaya sadar, persahabatan dengan laut bukan hanya tentang menerima berkah, tetapi juga menjaga keharmonisan dan melindungi mereka yang tidak mengerti kekuatan gaib. Ratu Kidul muncul dari kabut malam, tersenyum bangga. Anak muda, kau telah belajar inti dari rahasiaku. Hormati laut, bekerja bersamanya, dan lindungi manusia dari keserakahan dan ketidakpedulian. Persahabatan ini bukan sekadar hubungan manusia dengan alam, tapi juga hubungan hati dengan misteri yang tak terlihat. Sejak saat itu, Jaya merasa lebih damai. Ombak yang dulu menakutkan kini menjadi teman yang bisa diajak berbicara. Pasir hitam di tepi pantai menjadi saksi persahabatan mereka. Dan setiap senja, ketika cahaya matahari memantul di gelombang, Jaya tahu bahwa ia bukan lagi seorang anak yang takut pada legenda, melainkan murid laut yang menghormati dan menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Pantai Parangtritis tidak lagi hanya tempat menangkap ikan atau sekadar pasir hitam yang indah. Bagi Jaya, dan bagi desa yang ia cintai, pantai itu adalah teman, guru, dan rumah bagi legenda yang hidup. Ia belajar bahwa persahabatan sejati dengan laut adalah pengakuan atas kekuatan yang lebih besar dari manusia, dan keberanian untuk hidup selaras dengan misteri yang abadi. Senja kembali menyelimuti pantai Parangtritis dengan semburat oranye dan ungu yang menakjubkan. Ombak bergulung perlahan, memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Angin membawa aroma asin yang familiar, menyapu pasir hitam dan mengisi udara dengan ketenangan yang tak tergambarkan. Jaya berdiri di tepi pantai, memandang laut yang telah menjadi sahabat, guru, dan rumah bagi legenda yang hidup. Selama perjalanan panjangnya, Jaya telah melalui banyak ujian. Ia belajar mendengar ombak yang berseru, memahami rahasia kerajaan bawah laut, menghadapi cobaan yang menakutkan, dan akhirnya membangun persahabatan dengan laut. Setiap langkah di pasir hitam kini ia jalani dengan hati yang penuh hormat, memahami bahwa kekuatan Ratu Kidul dan misteri Laut Selatan bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihargai dan dijaga. Dari kejauhan, muncul sosok hijau yang familiar. Ratu Kidul berdiri di atas ombak, anggun dan penuh wibawa. Matanya yang teduh menatap Jaya, seakan memberikan pengakuan dan restu. Anak muda, suaranya lembut namun menggema di hati, kau telah belajar inti dari semua pelajaran. Kau memahami bahwa legenda bukan sekadar cerita, tetapi pedoman hidup yang mengajarkan manusia untuk menghormati alam, menjaga keseimbangan, dan hidup selaras dengan kekuatan yang tak terlihat. Jaya menunduk dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang desa dan generasi mendatang. Pantai Parangtritis, dengan pasir hitamnya yang abadi, ombak yang tak pernah tenang, dan kabut yang menari di malam hari, adalah guru yang tak pernah berhenti mengajar. Setiap orang yang datang ke sini, baik penduduk desa maupun pelancong, adalah bagian dari cerita yang terus hidup jika mereka mau mendengarkan dan menghormati. Malam mulai turun. Bintang-bintang pertama muncul di langit, memantul samar di permukaan laut. Jaya duduk di pasir hitam, membiarkan angin laut menyapu wajahnya dan mendengar bisikan ombak yang kini terdengar lebih lembut. Ia tersenyum, menyadari bahwa persahabatannya dengan laut telah mengajarkannya keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia bukan lagi anak yang takut pada legenda, tetapi murid laut yang menghormati kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Di desa, api unggun malam menyoroti wajah penduduk yang menatap laut. Mereka tersenyum melihat Jaya, yang kini menjadi simbol penghubung antara manusia dan misteri Laut Selatan. Cerita tentang Ratu Kidul, orang hilang, dan pasir hitam bukan lagi sekadar legenda yang menakutkan, melainkan pelajaran yang hidup di hati setiap orang yang menghormati laut. Senja itu, Parangtritis tetap abadi. Pasir hitamnya memantulkan cahaya terakhir matahari,
Ombaknya bergulung dengan irama yang sama seperti ribuan tahun lalu, dan kabut tipis menari di atas air, membawa pesan dari Ratu Kidul untuk generasi yang akan datang. Disinilah legenda dan kenyataan bertemu, disinilah manusia belajar hidup selaras dengan alam, dan disinilah misteri tetap hidup, tak lekang oleh waktu. Jaya menatap laut selatan, tersenyum penuh damai. Ia tahu, apapun yang terjadi, senja di Parangtritis akan selalu menjadi saksi, senja yang abadi, seperti legenda yang tak pernah mati, seperti laut yang terus menjaga dan mengajarkan manusia tentang hormat, keberanian, dan persahabatan sejati. Pantai Parangtritis kembali tenang saat malam merayap perlahan. Pasir hitamnya tetap memantulkan cahaya rembulan, dan ombak bergulung dengan ritme yang sama seperti ribuan tahun lalu. Di kejauhan, kabut tipis menari di atas air, membawa pesan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tulus mendengarkan. Jaya duduk di tepi pantai, memandang laut selatan yang kini bukan lagi hanya air dan ombak, tetapi sahabat, guru, dan dunia yang penuh misteri. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap bisikan angin, dan setiap gelombang adalah pelajaran yang abadi. Dari malam-malam penuh ujian, hingga persahabatan dengan kekuatan laut, semua mengajarkan satu hal: hormatilah alam, dan dengarkan legenda yang hidup di sekitarnya. Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, tetap menjadi sosok misterius yang hadir di balik kabut dan ombak. Ia bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat akan keseimbangan antara manusia dan alam, keberanian, dan rasa hormat. Di desa, penduduk tersenyum melihat anak muda itu menatap laut dengan penuh pengertian. Ia adalah murid laut, penjaga rahasia yang kini siap meneruskan pelajaran kepada generasi berikutnya. Parangtritis tetap indah dan mistis, selalu sama, selalu berbeda, dan selalu abadi dalam bisikan ombaknya. Disinilah legenda bertemu kenyataan, disinilah manusia belajar hidup selaras dengan alam, dan disinilah misteri tetap hidup, tak lekang oleh waktu. Pantai Parangtritis bukan hanya tempat di peta, tetapi jantung cerita, saksi bisu dari legenda yang hidup di hati setiap orang yang menghormati Laut Selatan. Senja datang dan pergi, ombak tetap bergulung, pasir tetap hitam, dan bisikan abadi itu terus terdengar, mengingatkan setiap langkah manusia bahwa keajaiban dan misteri Laut Selatan selalu ada, menunggu untuk dihormati dan dijaga. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu, cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.